dalam rangka tur webinar yang ke-6 yang diadakan oleh pengurus MGBK Sukoharjo, yang rencana kita akan melaksanakan webinar selama 10 kali tur. Kita memasuki webinar yang keempat. Untuk selanjutnya pada kesempatan siang hari ini, pada webinar keempat, kita akan membahas tentang membangun kolaborasi antara guru BK dan guru mapel. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana membangun kolaborasi guru BK dengan guru mapel, kita awali acara pada kegiatan siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tersebut kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kepada seluruh peserta kegiatan webinar yang ke-6 dari MGBK bisa bersikap secara khidmat untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Silakan Pak Adi. Terima kasih, peserta bisa mengaktifkan kembali. Sebelum acara inti kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa biar kegiatan lebih lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan bisa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya acara inti, acara kegiatan webinar yang ke-6 dengan tema membangun kolaborasi guru BK dengan guru mapel, di mana pada kesempatan siang hari ini kegiatan ini yang menjadi narasumber beliau Ibu Wiastuti. Profil beliau, nama Wiastuti, sarjana psikologi, tempat tanggal lahir Sukoharjo 7 Maret 1982, unit kerja guru BK SMP Negeri 1 Mojolaban. Riwayat pendidikan beliau SD Negeri Cangkal 1, SMP Negeri 1 Mojolaban, SMA Negeri 1 Sukoharjo, kemudian yang terakhir Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Silakan kepada Ibu Wiastuti, sarjana psikologi, bisa memandu acara pada siang hari ini
Waktu dan tempat kami berikan sepenuhnya kepada Ibu Wiastuti, Sarjana Pendidikan. Silakan Ibu Wias. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti minta tolong ya kalau misalnya suara kurang jelas atau apa, tolong diberi masukan Pak Tutut. Siap. Yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar MGBK, alhamdulillah kita sudah memasuki minggu ke-6 kegiatan webinar yang direncanakan oleh pengurus MGBK. Target kita adalah 10 kali kegiatan. Tujuannya yang jelas kita sharing keilmuan tentang bimbingan konseling. Selain itu juga untuk Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat kegiatan juga bisa terpenuhi, dan jika nanti lengkap 10 kali bisa dinilaikan di angka kredit nilai 1, begitu kata Pak Adi. Bapak Ibu, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan rahmat sehingga bisa mengikuti setiap acara MGBK ini dengan baik. Bapak Ibu, sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu, untuk kegiatan webinar yang ke-6 kali ini, saya diberi tugas untuk melakukan pengisian materi yang dengan tema yang diangkat yaitu membangun kolaborasi antara guru BK dengan guru mata pelajaran. Saya izin untuk share screen, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, membangun kolaborasi antara guru BK dan guru mapel. Ya. Layanan BK itu memiliki tujuan untuk membantu konseli mencapai perkembangan optimal dan kemandirian sesuai dengan tahap perkembangannya saat itu, baik dari aspek pribadi maupun belajar, sosial, dan karir sesuai dengan bidang kita, yaitu 4 bidang bimbingan. Nah, untuk bisa mencapai tujuan tersebut, tentunya seorang guru BK tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Butuh kerjasama, butuh bantuan, butuh masukan dari stakeholder yang lain, baik itu guru mapel, entah itu kepala sekolah, orang tua, maupun tenaga administrasi sekolah, atau bisa juga dari tenaga ahli lain. Untuk itu, kenapa materi membangun kolaborasi ini dianggap penting? Karena demi mencapai tujuan dari bimbingan konseling, yaitu mengantarkan anak mencapai perkembangannya secara optimal, maka materi ini dianggap perlu untuk ya kita pelajari bersama, nggih Bapak Ibu. Nyun sewu, misalkan saya diberi tugas oleh Ketua MGBK untuk menyampaikan materi ini, bukan berarti saya lebih tahu dari Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita sharing keilmuan saja. Baiklah Bapak Ibu, mungkin perlu dipahami lagi tentang apa itu kolaborasi. Kolaborasi merupakan hakikat untuk bekerja sama, khususnya dalam usaha penggabungan pemikiran untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan tertentu. Bapak Ibu, dalam pendidikan nasional kita bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat. Nah, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik, maka kita sebagai guru BK seharusnya atau semestinya itu mempunyai peran gitu ya. Bagaimana peran kita dalam sebagai guru BK dalam mensukseskan tujuan dari pendidikan nasional, yaitu membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, kemudian berakhlak mulia, sehat, ilmu, cakap, kreatif, mandiri gitu ya, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Bapak Ibu, kolaborasi atau kerjasama antara guru BK maupun dengan guru mapel maupun dengan instansi lain atau tenaga ahli lain ini merupakan bagian dari kompetensi guru BK. Jadi seperti yang kita sudah ketahui bahwasanya seorang guru itu diwajibkan untuk memiliki 4 kompetensi. Antara lain adalah kompetensi pribadi, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan juga kompetensi sosial. Kolaborasi merupakan bagian dari tugas seorang guru BK. Jadi seorang guru yang BK yang profesional itu mengetahui bahwa kolaborasi itu adalah bagian dari tugas yang harus bisa dilaksanakan oleh seorang guru BK, yaitu guru BK mampu mengadakan kolaborasi dalam rangka untuk pembimbingan ataupun mengentaskan permasalahan peserta didik. Itu dari segi kompetensi profesional. Kemudian dari segi kompetensi sosial, kolaborasi itu ya otomatis Bapak Ibu itu merupakan sebuah kompetensi sosial, karena kan kita terlibat secara langsung bekerja sama dengan orang lain. Nah, disitulah kompetensi sosial seorang guru BK itu sangat diperlukan. Ya, jadi bagaimana mengimplementasikan kolaborasi intern di sekolah, misalnya meliputi yang pertama memahami dasar, tujuan, organisasi, dan peran pihak-pihak guru lain, entah itu guru mapel, wali kelas, pimpinan sekolah, maupun komite sekolah. Atau misalnya kalau kita alih tangan kasus itu ada ahli lain. Setelah kita memahami, bagaimana kita mengkomunikasikannya. Jadi mengkomunikasikan dari dasar dan tujuan dari kolaborasi yang ingin kita lakukan demi untuk membantu anak dalam mengentaskan permasalahan yang dialami. Itu adalah bagian dari kompetensi seorang guru BK ya Bapak Ibu. Jadi kompetensi sosial di sini sangat penting gitu. Kompetensi sosial menjadi sangat penting. Sehingga bagaimana kemampuan kita dalam menjalin komunikasi dengan pihak-pihak lain secara baik dan benar, maksudnya gitu. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya untuk terkait dengan jenis kegiatan guru BK yang berupa kolaborasi, ini juga tertuang dalam Permendikbud RI nomor 111 tahun 2014. Di mana permen tersebut merupakan isiannya itu adalah tentang tupoksi guru BK di sekolah itu seperti apa gitu. Dan ini saya cuplik sedikit dari permen tersebut bahwasanya kolaborasi adalah kegiatan yang fundamental layanan BK di mana konselor atau guru BK bekerja sama dengan berbagai pihak atas dasar prinsip kesetaraan, saling pengertian, saling menghargai, dan saling mendukung. Nah,
dalam menjalin kolaborasi, namanya aja kolaborasi atau kerjasama Bapak Ibu. Jadi ketika kita kolaborasi, ini ada prinsip kesetaraan. Jadi antara kita sebagai guru mapel, kita sebagai guru BK, misalnya dengan guru mapel atau dengan tenaga administrasi, itu ada kita memang posisinya setara gitu ya. Jadi partner. Walaupun dengan kepala sekolah, ketika kita berada dalam posisi kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik, itu juga partner untuk saling bertukar pikiran atau saling memberi masukan gitu. Sehingga perlunya untuk saling menghargai dan saling mendukung gitu ya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk melakukan kolaborasi itu kompetensi sosial dalam hal ini kaitannya dengan bagaimana seorang guru BK itu mengkomunikasikan dengan baik sehingga mudah diterima oleh pihak-pihak yang lain gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini semacam soft skill yang harus dimiliki oleh seorang guru BK, yaitu komunikasi. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Dalam layanan bimbingan konseling ada beberapa prinsip-prinsip yang mungkin Bapak Ibu juga sudah ketahui, terus tidak ada salahnya kita merefresh lagi prinsip-prinsip dalam layanan bimbingan konseling. Ya, ada beberapa. Ini juga tertuang dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Antara lain adalah diperuntukkan bagi semua, tidak diskriminatif, merupakan proses individuasi, kemudian menekankan pada nilai yang positif, merupakan tanggung jawab bersama antara kepala satuan pendidikan, konselor atau guru BK, dan pendidik lainnya dalam satuan pendidikan. Nah, ini mungkin yang bisa kita tekankan terkait dengan kemampuan kita dalam membangun kolaborasi Bapak Ibu. Karena memang mencerdaskan anak bangsa itu menjadi tanggung jawab bersama dalam satu lingkup sekolah. Kemudian mendorong konseli untuk mengambil dan merealisasikan keputusan secara bertanggung jawab. Ini ada kaitannya dengan individuasi tadi. Jadi ketika kita memberikan bantuan kepada peserta didik, ini konseli bertanggung jawab atas keputusan yang diambil sendiri gitu. Kita hanya mengarahkan saja gitu. Berlangsung dalam berbagai latar kehidupan, merupakan bagian integral dari proses pendidikan, dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia, bersifat fleksibel dan adaptif serta berkelanjutan. Dilaksanakan sesuai standar dan prosedur profesional bimbingan dan konseling. Oke, Bapak Ibu sudah profesional semua, oke. Kemudian disusun berdasarkan kebutuhan konseli. Ini terkait dengan prinsip layanan bimbingan konseling. Kemudian Bapak Ibu, istilahnya tadi landasan hukum, saya mengambil ini sebagai landasan operasional karena selain tupoksi kita yang tertuang dalam Permendikbud nomor 11 tahun 2014, secara operasional tugas guru BK itu juga sudah ada panduannya, gitu. Sudah ada panduannya dalam POP BK SMP tahun 2016. Di dalam panduan operasional pelaksanaan bimbingan konseling SMP tahun 2016, di situ juga tertera bahwa kolaborasi itu merupakan bagian dari tugas seorang guru BK. Kolaborasi dalam POPBK dijelaskan bahwa itu merupakan satu kegiatan kerjasama interaktif, jadi sama-sama aktif antara guru BK dengan pihak lain. Kalau dalam materi kita hari ini kita batasi pada kerjasama interaktif antara guru BK dengan guru mapel yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dan atau tenaga untuk mengembangkan dan melaksanakan program layanan BK. Kerjasama tersebut dilakukan dengan komunikasi serta berbagi pemikiran, gagasan, dan atau tenaga secara berkesinambungan. Jadi menjadi hal yang biasa ya Bapak Ibu ketika kita
menangani siswa itu akan menjadi mudah ketika kita bisa bekerja sama dengan pihak lain, misalnya terkait dengan peserta didik yang tidak naik kelas, misalnya gitu. Nah, permasalahannya apa? Nah, di situ mestinya terkait dengan nilai akademik, guru mapel akan lebih tahu terkait dengan nilai-nilai akademiknya. Nah, kemudian yang menjadi penyebab dari anak tidak naik kelas itu apa? Nah, itu yang menjadi PR bagi seorang guru BK untuk bisa menggali dan tentunya tetap bekerja sama dengan guru mapel. Gitu. Baik, Bapak Ibu, kolaborasi merupakan salah satu dari sekian banyak strategi layanan BK. Sekian banyak itu berapa ya? 11 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 11. Nanti kalau salah tolong dikoreksi. Baik. Komponen program bimbingan konseling ini masih seputar dalam POPBK itu ada 4. Ada layanan dasar, layanan peminatan, dan perencanaan individual, kemudian ada layanan responsif dan dukungan sistem. Dari 4 komponen program, kemudian ada layanan itu yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Dari layanan tersebut, baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung, masih terbagi-bagi lagi dalam jenis kegiatan layanan BK. Ada kegiatan layanan individu, kelompok, kemudian ada konseling, ya, jadi ada bimbingan, ada konseling. Kemudian salah satunya adalah kolaborasi, Bapak Ibu. Jadi di sini saya hanya menuliskan kolaborasi, tapi nanti Bapak Ibu kalau ingin belajar lebih bisa dibuka POPBK, strategi layanan BK itu apa saja, termasuk di dalamnya ada konsultasi, advokasi, dan lain-lain gitu. Baik, Bapak Ibu, kita pahami lagi untuk tujuan kolaborasi. Tujuan kolaborasi yang pertama adalah untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi peserta didik. Jadi memang arahnya adalah untuk kebaikan peserta didik gitu ya. Jadi bisa mengembangkan potensinya secara maksimal. Jadi kalau misalnya guru mapel itu tidak kolaborasi dengan guru BK, mungkin ketika anak nilainya jelek, ya sudah mandek. Diremedi kok jelek, ya sudah. Berarti iki memang teh iki ora iso nggarap, mungkin gitu ya. Tapi ketika seorang guru mapel ini nanti bisa berkolaborasi dengan guru BK, maka akan dikupas lagi apa yang menjadi penyebab permasalahannya, sehingga yang tadinya misalnya tidak bisa mengerjakan ulangan, ketika permasalahannya bisa dipecahkan, dia menjadi lebih mau untuk belajar sehingga bisa memenuhi tugas-tugasnya. Kemudian tujuan yang kedua adalah menggali data dan menangani permasalahan peserta didik. Baik, untuk menggali data mestinya ini juga seorang guru BK bekerja sama dengan guru mapel kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mengetahui karakter individual peserta didik secara lebih mendalam. Sehingga kalau kita mengetahui karakter peserta didik lebih mendalam, maka juga akan lebih mudah dalam menentukan langkah-langkah dalam penanganan peserta didik yang mungkin menghadapi permasalahan pada saat itu. Berikutnya Bapak Ibu adalah manfaat kolaborasi. Manfaat yang pertama adalah menjalin hubungan baik dengan pihak lain. Seperti yang kita bahas di awal, yaitu merupakan bagian dari kompetensi sosial, jadi membangun hubungan yang baik dengan pihak lain, entah itu guru mapel, entah dengan kepala sekolah, tenaga administrasi, orang tua, maupun ahli lain yang memang perlu dilibatkan dalam menangani peserta didik. Kemudian memperoleh sumbangan pemikiran, gagasan, dan tenaga. Istilahnya kalau orang Jawa itu
nek dipikir dewe ki abot gitu ya. Tapi kalau dipikir bareng-bareng akan terasa lebih ringan gitu. Dan yang terakhir mestinya yang menjadi manfaat kolaborasi yang ingin dicapai adalah terselesaikannya masalah peserta didik. Terselesaikannya masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Langkah-langkah dalam hal kolaborasi, Bapak Ibu, ini langkah-langkah ini sebenarnya tidak lain dari tupoksi seorang guru memang seperti ini, G. Langkah-langkah dalam kolaborasi pun ya seperti ini sama. Yang pertama adalah membuat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut, dan kemudian laporan. Sama seperti kayak kita membuat SKP. Membuat SKP itu di nomor 1 kan pasti kita menuliskan ini, G. Tugas seorang guru. Bapak Ibu, tidak ada salahnya kita pelajari satu persatu dari langkah-langkah kita dalam melakukan kolaborasi dengan guru mapel maupun pihak yang lain. Yang pertama misalnya adalah menetapkan topik yang akan dibahas. Jadi yang akan dibahas itu apa itu harus jelas. Kemudian terkait dengan meminta kepala sekolah untuk mengundang pihak lain dan menyediakan anggaran, ini saya kira fleksibel, tergantung dari topik kolaborasi dan pihak yang diajak bekerja sama siapa gitu. Kalau hanya dengan sesama guru mapel, saya kira tidak perlu sampai meminta kepala sekolah untuk mengundang gitu ya. Jadi kita bisa pribadi secara langsung dengan rekan kita guru mapel yang ada di sekolah gitu ya. Taruh nyantai-nyantai juga bisa, sambil nyoto apa sarapan, apa nyate ya Pak Tutut ya. Ngobrolnya jadi lebih enak. Gitu ya. Kemudian melakukan komunikasi dengan pihak lain yang terkait waktu dan tempat juga perlu dipertimbangkan agar dalam kita melakukan perencanaan itu betul-betul maksimal. Jadi jangan sampai waktunya tidak kita rencanakan sehingga baru ngomong belum selesai, maaf saya ada janji, ngomongnya kan jadi terpotong gitu ya. Jadi ketika terpotong kan nanti tidak akan bisa maksimal dalam menggali data maupun mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik. Jadi tidak ada salahnya kalau kita membuat perencanaan dengan guru mapel ketika kita akan membahas permasalahan yang dialami peserta didik. Jadi kira-kira waktunya itu betul-betul yang sama-sama longgar dan nanti akan ketemu target yang diinginkan gitu. Dalam hal pelaksanaan kolaborasi, Bapak Ibu, teknisnya adalah yang jelas adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini sangat penting menurut saya untuk membuat tulisan gitu ya. Jadi kita terbiasa menulis begitu ya. Mungkin karena istilahnya saya itu nepak ke awakku dewe gitu ya. Supaya tidak lupa. Jadi membuat tulisan gitu ya. Karena kadang-kadang kalau permasalahan anak itu ada beberapa siswa, supaya tidak terlewatkan, jadi masing-masing kita tulis gitu. Kalau saya seperti itu. Ya. Ini kaitannya dengan pengumpulan data, kemudian pengolahan data dan identifikasi dari data yang kita peroleh dari entah kita bisa interview langsung dengan peserta didik atau hasil kita ngobrol dengan guru mapel yang bersangkutan yang kita ingin selesaikan masalahnya dari siswa yang misalnya tadi yang dilaporkan oleh guru mapel gitu ya. Dari data-data itu kemudian kita olah dan kita identifikasi. Mulai dari identifikasi kasus, kemudian membandingkan antar kasus, membandingkan dengan hasil tes atau menarik kesimpulan dari data-data yang sudah kita kumpulkan. Kemudian langkah pelaksanaan berikutnya adalah diagnosis, Bapak Ibu. Diagnosis itu merupakan keputusan atau penentuan mengenai hasil dari pengolahan data.
Diagnosis dapat berupa hal-hal sebagai berikut, misalnya keputusan mengenai jenis permasalahan yang dihadapi peserta didik itu ini gitu ya, misalnya ada kesulitan belajar atau ada permasalahan dengan keluarga atau apa begitu. Kemudian keputusan mengenai faktor-faktor penyebabnya. Jadi ini penyebabnya ini gitu ya, dari hasil rembukan misalnya, rembukan dengan guru mapel gitu ya. Kemudian dari banyak faktor itu kita kerucutkan menjadi faktor utama penyebabnya apa gitu. Diagnosis seperti itu. Dan kemudian prognosis. Prognosis itu adalah semacam dugaan. Jadi ketika anak itu mengalami seperti ini pada diagnosis tersebut, kalau tidak segera ditangani, maka kemungkinan akan terjadi seperti ini gitu ya. Jadi semacam dugaan-dugaan begitu. Makanya itu menjadi sesuatu yang menggarisbawahi untuk seorang guru BK untuk segera bertindak seandainya terjadi permasalahan terhadap peserta didik. Dan kemudian treatment. Dalam langkah pelaksanaan yang paling penting adalah ini ya Bu ya, treatment ya. Jadi kalau sudah dikumpulkan data, diidentifikasi, diolah, tapi kalau nggak ada treatmentnya ya sama saja percuma gitu. Nah, treatmentnya apa? Ya sesuai dengan tupoksi kita sebagai seorang guru BK, kita mempunyai bidang-bidang bimbingan dan berbagai jenis layanan BK. Kita bisa memilih treatment yang paling pas dari permasalahan yang dihadapi peserta didik ini apa gitu. Atau cukup dengan konseling individu, atau bisa konseling kelompok seandainya permasalahan itu terjadi pada lebih dari satu peserta didik dengan kemiripan ya. Jadi ada kemiripan permasalahan. Ini akan lebih menghemat waktu daripada harus konseling individu satu persatu. Takutnya nanti malah tidak terselesaikan. Karena satu guru kadang bisa megang 300 siswa. Atau bisa juga dengan terkait dengan guru mapel dengan misalnya remedial teaching gitu. Remedial teaching, jadi pengulangan pada materi pembelajaran tersebut. Terus kemudian atau melalui bimbingan orang tua di rumah. Jadi kolaborasinya tidak terhenti pada guru di sekolah saja, tapi juga sudah melibatkan orang tua. Atau pemberian bimbingan secara pribadi. Jadi dimonitor terus begitu ya Bapak Ibu. Ini jika memungkinkan. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah pelaksanaan adalah evaluasi. Jelas nggih tujuan dari evaluasi Bapak Ibu yaitu mengetahui seberapa jauh keberhasilan dari bantuan atau treatment yang sudah kita berikan kepada peserta didik. Jadi misalkan tadi misalnya kita memberikan treatmentnya dengan konseling individu. Nah, ini perlu dilakukan evaluasi seberapa jauh dari keberhasilan konseling yang sudah kita berikan. Sehingga nanti kalau setelah kita evaluasi, itu kita jadikan sebagai pedoman untuk melakukan follow up. Misalnya kalau di konseling kelompok kok ternyata kurang maksimal atau belum menunjukkan hasil yang baik, di konseling individu atau apa gitu. Atau bahkan mungkin bisa kita alih tangan kasus seandainya memang itu diperlukan. Nah, evaluasinya Bapak Ibu seperti yang kita pahami bersama bahwasanya dalam BK itu evaluasinya ada dua, evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Jadi mana yang harus kita perbaiki, misalnya prosesnya kurang maksimal ya dimaksimalkan lagi gitu untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal seandainya hasilnya belum sesuai dengan target yang kita inginkan. Selanjutnya Bapak Ibu adalah tindak lanjut. Setelah selesai kita melakukan tindak lanjut evaluasi, maksud saya maaf. Setelah kita selesai melakukan evaluasi, kemudian kita melakukan tindak lanjut. Dari hasil evaluasi tadi, kemudian kita bisa mendiskusikannya lagi dengan guru mapel yang bersangkutan. Misalnya,
terkait dengan tadi anak yang prestasinya kurang, tindak lanjutnya apa? Misalnya remedial teaching sudah dijalani, kok nilainya masih jelek, gitu ya. Konselingnya sudah kok masih jelek, nah mungkin harus dievaluasi lagi, kemudian kita tentukan tindak lanjut selanjutnya apa gitu untuk treatment terhadap peserta didik tersebut. Kemudian langkah yang terakhir adalah pelaporan, Bapak Ibu. Sebetulnya kebanyakan itu yang menjadi permasalahan guru BK itu adalah sebenarnya kita itu ya sudah bekerja gitu ya, tapi tidak teradministrasi dengan baik. Tidak teradministrasi dengan baik. Jadi ketika kita ditanya bukti dari pekerjaan kita apa gitu, kebanyakan tidak mengarsipkannya dengan benar, sehingga kalau misalnya kita pas ada kegiatan supervisi atau mungkin akreditasi gitu, baru mengejar gitu ya, dari tumpukan-tumpukan laporan yang mungkin sudah ada tapi belum tertata dengan rapi atau mungkin malah belum dikerjakan. Nah, membuat laporan kegiatan dari setiap apa yang sudah kita kerjakan itu juga penting Bapak Ibu nggih, karena administrasi itu adalah bagian dari tugas kita untuk pengadministrasian gitu ya. Saya pernah mendapat nasihat dari seorang guru yang senior saya dulu, itu mengatakan bahwa apa yang akan kamu kerjakan kuwi tulisan gitu ya. Engko nek wis rampung, apa sing mbok gaweni kuwi ya tulisan gitu. Itu pesan dari guru senior saya pada waktu itu ketika saya masih baru menjadi seorang guru BK. Tapi prakteknya ternyata memang tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah nggih. Tapi kita berusaha untuk menjadi guru BK yang profesional dan tertib administrasi. Untuk contoh laporan kolaborasi Bapak Ibu, ini contoh bentuk laporan dari layanan kolaborasi. Bentuknya seperti ini. Ada semester berapa, tahun berapa, kemudian kita isi nama peserta didik, nama, kalau terkait dengan nama, jika itu permasalahan yang sifatnya pribadi bisa disamarkan ya Bapak Ibu. Kemudian kelasnya berapa, kegiatannya kita uraikan, tujuan, kemudian hasil dan tindak lanjutnya apa. Ini contoh bentuk laporan dari layanan bimbingan konseling yaitu kolaborasi. Bapak Ibu, contoh bentuk kolaborasi. Saya yakin ketika di sekolah itu banyak permasalahan yang kita hadapi. Banyak permasalahan yang kita hadapi. Entah itu permasalahan dari kenakalan anak, entah itu anak yang prestasinya kurang, atau mungkin anak-anak yang bolosan, misalnya seperti itu. Jadi hampir semua permasalahan yang dari peserta didik itu sebetulnya kita memang harus berkolaborasi dengan pihak lain di sekolah gitu ya. Baik, ini hanya beberapa contoh saja yang saya tuliskan dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengalami banyak sekali kasus-kasus terkait dengan permasalahan peserta didik di sekolah. Baik, kolaborasi guru BK dengan guru mata pelajaran, misalnya dalam membantu memanajemen siswa di kelas sehingga siswa merasa nyaman dan membantu siswa dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian mengetahui siswa-siswa yang membutuhkan perhatian khusus. Kebanyakan kalau siswa-siswa yang bermasalah ini merupakan bagian dari siswa yang memang membutuhkan perhatian khusus, gitu, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, guru BK bersama guru mata pelajaran senantiasa berbagi data dalam menangani permasalahan peserta didik. Gitu ya. Kalau kaitannya dengan mata pelajaran, tentu saja
guru mata pelajaran akan lebih tahu daripada guru BK. Karena kan guru mata pelajaran yang tahu perkembangan prestasinya peserta didik, terus kemudian guru mata pelajaran kan juga lebih banyak bertemu dengan siswa daripada guru BK. Kaitannya dengan jam masuk kelas pun guru mata pelajaran lebih banyak. Jadi guru mata pelajaran saya yakin lebih mengenal peserta didiknya gitu. Contoh lain misalnya kolaborasi guru BK dengan guru agama dalam hal penguatan karakter dan upaya untuk membentuk generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kolaborasi yang dilakukan oleh guru BK dengan guru pendidikan agama Islam, misalnya pada saat pendataan siswa mengenai pembinaan akhlak, perilaku, maupun psikis anak. Kalau yang sering terjadi misalnya banyak siswa yang membolos saat ada kegiatan sholat Jumat bersama di sekolah. Itu juga sering terjadi sehingga biasanya yang menjadi penanggung jawabnya adalah guru agama Islam. Kaitannya dengan siswa-siswa tersebut, maka guru PAI akan biasanya membuat laporan kepada guru BK untuk ditindaklanjut gitu. Nah, kadang-kadang kita sebagai guru BK ini ya Bapak Ibu merasa kadang-kadang itu ya kewawakan gitu ya. Kewawakan gitu ya. Ketika banyak guru mapel itu yang memberikan laporan-laporan dari permasalahan peserta didiknya, iki terus piye gitu. Apalagi pada waktu PJJ misalnya ya, PJJ, siswa yang tidak mengerjakan tugas, semua guru mapel mencatat nama siswanya kemudian dibroke ke guru BK gitu. Terus sing nangane iki piye gitu kan. Sampai yang seperti itu kalau pada saat PJJ kemarin itu. Baik Bapak Ibu, untuk presentasi saya ini saya cukupkan sampai di sini. Barangkali Bapak Ibu bisa sharing untuk memberikan masukan atau memberikan tanya juga boleh, nanti tanya jawab. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau misalnya nanti saya tidak cukup mampu untuk menjawab, mungkin dari Bapak Ibu guru peserta bisa membantu untuk memberikan tambahan sehingga kita bisa saling belajar, bisa saling mengisi dalam kaitannya dengan membangun kolaborasi antara guru BK dengan guru mata pelajaran. Ya, termasuk dari tujuan kita sebagai guru adalah bagaimana bisa membawa anak ya menjadi generasi bangsa yang diharapkan mestinya. Baik Bapak Ibu, untuk presentasinya saya cukupkan sekian. Untuk itu waktu saya kembalikan kepada Pak Tutut sebagai pembawa acara. Terima kasih Ibu Wihas dengan tadi pembahasan tentang kolaborasi guru BK dengan guru mapel, di mana peran guru BK yang penting dalam perkembangan anak ini, terutama dalam kesulitan belajar, maka diperlukan kolaborasi dengan guru mapel, di mana guru mapel lebih sering berhadapan dengan atau berinteraksi dengan peserta didik. Nah, tadi dari Ibu Wiyas juga dijelaskan bagaimana cara berkolaborasi, mulai dari tujuan, manfaat, landasan perencanaan, sampai dengan tindak lanjut dan pelaporan. Dan sedikit yang kita mulai kegiatan selanjutnya yaitu acara tanya jawab atau diskusi, di mana diharapkan nanti akan lebih banyak kita berdiskusi atau berbagi pengalaman. Karena kita di sini perannya sama ya, sama-sama guru BK. Nanti setelah narasumber nanti bisa sedikit menjelaskan. Nanti kalau ada guru BK yang lain yang lebih tahu, silahkan nanti juga bisa menambahi keterangan yang bisa memuaskan pada teman-teman kita yang bertanya. Dan sedikit ini masalah kolaborasi antara guru BK dengan guru mapel itu dari saya Bu ya, dari saya terutama dari saya mau bertanya sedikit. Yang sering saya alami ketika anak tidak mengerjakan tugas Bu ya, itu sering dilimpahkan kepada guru BK.
Nah, itu apakah itu dianggap sebagai sebuah kolaborasi? Sedikit saja pertanyaan dari saya. Mungkin itu juga dialami oleh banyak guru BK yang lain. Tapi tempat saya paling sering itu ketika anak tidak mengerjakan tugas dilempar ke BK. Nah, dari pemaparan di atas tadi sedikit banyak kok ini kayaknya juga termasuk kolaborasi. Gimana tanggapan dari Ibu Wes tentang masalah tersebut? Silakan, Ibu Wes. Baik Pak Tutut, ini kalau menurut saya, saya ingat waktu itu saya ngobrol dengan Pak Effendi ketika awal-awal PJJ. Wah, guru mapel, saya mulai teranggarap tugas di brok ke BK, gitu ya. Saya ingat sekali Pak Effendi mengatakan seperti itu. Ketika itu hanya dilimpahkan saja, maka tidak terjadi kolaborasi yang maksimal. Gitu ya. Jadi berjika ketoknya begitu setelah itu lepas tangan. Gitu ya. Itu menurut saya juga kolaborasi, cuman kolaborasinya tidak maksimal. Jadi kalau kita mendapatkan istilahnya limpahan kasus seperti itu, menurut saya seperti yang sudah disampaikan di awal. Jadi langkah-langkah dari kolaborasi itu sebaiknya kita lalui. Jadi guru mapel jangan hanya melimpahkan saja, tapi kita ajak bekerja sama. Jadi kita ajak bekerja sama, kita mestinya banyak menggali data juga dari guru mapel, terus kemudian tindakan apa yang dilakukan oleh guru mapel atau guru BK dalam menangani kasus anak tersebut. Jadi jangan langsung nyoh, horne tak wes digawa dhewe. Jadi tidak seperti itu. Jadi ketika kita diberi, kita terima, terus kemudian kita komunikasikan lagi. Ya, kita komunikasikan lagi, kita gali lagi detil-detil permasalahannya seperti apa, kemudian awal-awalnya bagaimana begitu. Karena kadang-kadang siswa itu awalnya jadi rajin, tapi kok tiba-tiba setelah itu pada di semester berikutnya tahu-tahu kok jadi malas gitu ya, maksudnya bahasa malas yang lebih sopan apa ya, jadi kurang rajin begitu. Nah, itu harus digali betul-betul data dari peserta didik, kita bisa wawancara langsung, kemudian dengan guru mapelnya juga harus wawancara langsung, misalnya dari perkembangan prestasinya bagaimana, itu kita juga harus ketahui gitu ya. Jadi jangan sampai hanya sifatnya itu pelemparan saja, tapi kita sebagai guru BK juga pandai-pandainya dalam mengkomunikasikan, istilahnya seperti itu tadi. Saya ingat pernah ada siswa tidak naik kelas gitu ya. Ini cerita saja sih, curhat saja ya, tidak naik kelas. Nah, orang tuanya protes saat itu. Orang tuanya protes karena dia merasa ketika kelas 7 itu nilainya baik-baik saja gitu ya. Maksudnya masih sedengan gitulah, tidak ada masalah, dan kemudian juga tidak pernah, orang tua merasa tidak pernah diajak berdiskusi di sekolah tentang masalah anaknya gitu. Tapi tiba-tiba ketika dia di kelas 8 mau ke kelas 9 itu dinyatakan tidak naik. Nah, kalau sudah seperti ini, saya kira ini juga menjadi PR. Kenapa bisa anak tidak naik? Gitu ya. Berarti ada sesuatu yang sebenarnya terlewatkan untuk tidak kita pecahkan bersama. Jadi pentingnya seorang guru mapel itu memang juga mengkomunikasikan dengan guru BK atau guru BK yang punya inisiatif lebih awal dengan cara misalnya kita punya dokumen data dari prestasi siswa gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Tutut. Jadi pandai-pandainya seorang guru BK dalam mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi sehingga soft skill kita dalam berkomunikasi dengan guru mapel itu sangat diperlukan. Jadi tidak hanya pelimpahan kasus saja, tapi kita bentuk kerjasama dalam penyelesaian kasus. Itu barangkali ada yang mau ditambahkan, Pak Tutut? Ya,
Terima kasih Bu Wes sudah menambah wawasan saya, lebih fresh, lebih tahu apa yang saya lakukan. Kemudian untuk pada peserta seminar, silakan ya kalau ada pertanyaan atau mungkin berdiskusi, silakan bisa langsung bersuara. Pak Adi silakan kuncinya bisa dibuka. Ini karena keterbatasan teknis ya, saya hanya menggunakan HP sehingga gambar semua Bapak Ibu yang di sini tidak terpantau saya. Jadi nanti Bapak Adi Suwanto bisa membantu saya mengidentifikasi siapa yang mau bertanya atau berdiskusi, atau setidaknya silahkan Bapak Ibu Guru langsung bersuara. Nanti kita dengar bersama. Silakan waktu dan kami persilahkan sepenuhnya kepada peserta seminar MGPK. Kami persilakan sepenuhnya untuk berdiskusi. Dan Bu Yusi, monggo angkat tangan. Bisa langsung menyalakan mic. Mic sudah saya buka. Sharing-sharing ini. Silakan Pak Anang dulu, Pak Anang silakan. Ilmunya tinggi. Pak Anang, silakan Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi dan teman-teman panitia. Ini berkaitan tentang kolaborasi ini memang suatu hal yang tidak bisa kita saja yang aktif, kita saja yang bergerak, kita saja yang melayani, tidak bisa. Karena ini memang kolaborasi harus dari sisi guru mapel juga ada kontribusinya ya, seperti itu. Kemudian kalau kolaborasi ini juga berkaitan seperti kalau prinsipnya dari guru mapel hanya ngebruk ke kasus atau ngebruk ke permasalahan, memang kita akan kerepotan. Karena kolaborasi ini memang guru mapel sendiri harus siap untuk melayani. Jadi tidak hanya melimpahkan permasalahan ke guru BK, tetapi juga sama-sama bergerak untuk melayani anak yang bermasalah atau yang membutuhkan bantuan atau membutuhkan bimbingan, kan seperti itu. Jadi memang kalau kolaborasi memang prinsipnya itu juga tergantung personnya, tergantung orangnya. Jadi memang ya pinter-pinter aja kita ngerayu, ayo toh kita melayani anak, kita bantu anak, misalkan seperti itu. Jadi, itu untuk kolaborasi. Untuk berikutnya berkaitan untuk pelaporan dan tindak lanjut ini kalau dari saya sendiri ini yang masih sangat lemah ya. Jadi evaluasi terutama ini memang kita mungkin melakukan visit, kita melakukan asesmen, kita mungkin melakukan prognosis, tetapi untuk pelaporan dan evaluasi ini yang sangat-sangat lemah. Jadi mungkin ada istilahnya, ada mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain yang sudah aktif atau seringkali atau rutin melakukan evaluasi atau pelaporan, itu mungkin bisa bentuknya seperti apa. Mungkin karena ini juga berkaitan juga dengan kinerja kita juga akan ada penilaian yang lebih menyeluruh, mungkin seperti pelaporan tiap bulan atau pelaporan tiap semester, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Yastuti dan Pak Tutut, terima kasih. Terima kasih Pak Anang. Tadi sedikit masukan dari Pak Anang tentang kolaborasi, yang dimana mengingatkan kita tentang prinsip kolaborasi yang tadi diutarakan oleh Bu Yas, yaitu masalah kesetaraan, dengan prinsip kesetaraan, di mana guru BK dengan guru mapel harus merasa sebagai partner, tidak melimpahkan dan sebagainya. Tapi ternyata di lapangan sangat sulit untuk dilaksanakan, Pak Anang. Kemudian masalah pelaporan dan evaluasi tadi dari paparan Bu Yas sudah ada sedikit contoh Pak Anang, nanti bisa di-share sama Bu Yas contoh pelaporan dan tindak lanjut. Bisa ya Pak Anang ya, ditunggu. Nanti setelah acara sukses bisa di-share di grup. Dan silakan kepada peserta yang lain kalau ada yang perlu disampaikan, kami persilakan sepenuhnya. Dari Pak Adi, Ibu Yusi ya, Bu Yusi silakan Bu Yusi. Ya, terima kasih Pak Tutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin sedikit bertanya. Dengan begini Bu Yas,
Kebanyakan guru bimbingan konseling ini selama ini lebih fokus dalam penanganan yang terkait dengan kasus-kasus rawan perilaku daripada rawan akademik. Jadi misalnya kasus-kasus yang ditangani oleh guru bimbingan konseling itu biasanya terkait dengan kedisiplinan, anak membolos, kemudian ketertiban, tentang pacaran dan lain sebagainya. Nah, sementara untuk rawan akademik itu seringkali justru malah kita agak sedikit terlena gitu. Jadi masalah kesulitan belajar itu masih jarang tersentuh penanganannya oleh guru BK. Apalagi dalam masa pembelajaran jarak jauh seperti ini banyak sekali siswa-siswa kita yang mengalami dalam hal kesulitan belajar. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sebaiknya guru bimbingan konseling itu bisa berkolaborasi dengan guru mapel untuk bisa mengatasi masalah kesulitan belajar pada peserta didik. Yang mungkin saat ini masa pandemi ini banyak siswa kita yang justru mengalami masalah kesulitan belajar. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua silakan tadi dari Bu Yusi bertanya masalah atau menjelaskan masalah rawan perilaku dan rawan akademik. Dia bertanya masalah bagaimana berkolaborasi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam masa yang sekarang ini. Terima kasih sepenuhnya Ibu Yas atau pesan yang lain. Baik, terima kasih Bu Yusi. Memang kita cenderung sebagai guru BK itu memang lebih banyak mengatasi atau menangani anak-anak yang cenderungnya adalah melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan atau tata tertib. Terkadang ada sekolah-sekolah tertentu yang untuk menangani itu saja, itu guru BK sudah sibuknya luar biasa gitu ya, untuk sekolah-sekolah tertentu. Jadi anak-anak yang bolos, misalnya anak-anak yang merokok di sekolah atau misalnya pacaran dan lain-lain ya. Itu memang menjadi hal yang poin yang penting juga untuk kita tangani. Kemudian kalau terkait dengan peran guru BK dalam mengatasi, artinya peran kita dalam menangani kesulitan belajar pada anak, otomatis ini nanti kesulitan belajar itu akan berpengaruh pada prestasi akademik yang diperoleh oleh peserta didik. Ya. Terkadang memang permasalahan yang muncul di sekolah itu karena guru BK mendapat laporan gitu ya. Misalnya terkait dengan pelanggaran tata tertib, itu mungkin dari kesiswaan atau dari pembina OSIS. Ini anaknya melanggar, silakan ditangani broke gitu ya. Terus kalau terkait dengan kesulitan belajar, itu kelihatannya memang jarang ya kelihatan kalau guru mapel yang melaporkan peserta didik yang memiliki prestasi kurang, jadi misalnya tidak sesuai dengan harapan gitu. Terkadang ada siswa yang tidak KKM misalnya, PTS tidak KKM, diremedi tidak KKM lagi, diremedi tidak KKM lagi gitu ya. Biasanya terus diambil kesimpulan saja, itu berarti bocah ini bodoh misalnya gitu, maaf ya. Terkadang langsung diambil kesimpulan gitu ya. Padahal kalau misalnya seorang guru mapel ini mau menyampaikan kepada guru BK, barangkali bisa dicari penyebabnya apa sehingga siswa tersebut kok nilainya tidak sesuai harapan. Bisa jadi dia sebetulnya memiliki intelijensi yang tinggi, tapi kok prestasinya rendah gitu kan. Itu juga perlu digali. Ada permasalahan apa yang menyebabkan sehingga peserta didik tersebut mengalami kesulitan belajar dan berdampak pada prestasinya yang kurang gitu. Kalau menurut saya, Bu Yusi, mungkin perlu bagi seorang guru BK untuk melakukan sosialisasi program. Jadi pada saat forum begitu, misalnya kita melakukan sosialisasi program dari bimbingan konseling itu apa, gitu. Sehingga Bapak Ibu guru mapel atau
tenaga administrasi atau siapapun yang terlibat dalam sekolah itu juga mengetahui program BK itu ini gitu ya. Termasuk dalam salah satunya kalau kaitannya dengan kesulitan belajar adalah bidang bimbingan belajar itu ada gitu. Jangan-jangan guru mapel itu memang tidak pernah melapor karena memang ini kan urusannya urusan guru BK gitu. Jadi mereka tidak tahu. Mereka taunya melaporkan itu iki pas pelajaranku cah iki renek bolos. Nah, itu kan sudah terkait dengan itu tadi yang rawan perilaku, tapi kalau terhadap rawan akademiknya belum. Jadi sosialisasi program ini mungkin bisa menjadi salah satu cara agar Bapak Ibu guru mapel itu juga tahu bahwasanya guru BK itu tidak hanya menangani rawan perilaku saja, tapi sesuai dengan salah satu bidang bimbingan kita adalah belajar, kita juga bisa menangani rawan akademik. Artinya kita bisa membantu berkolaborasi dengan guru mapel dalam menangani anak-anak yang prestasinya rendah atau tidak sesuai harapan. Dan kemudian sebagai seorang guru BK gitu ya, sebagai seorang guru BK ini mungkin terkait dengan kompetensi sosial tadi. Ketika kita sudah menerima laporan gitu ya, seorang guru mapel melaporkan, ini murid saya ini kok ratawi songgarap ngopo ya Bu misalnya gitu. Bagaimana kita melakukan komunikasi itu dengan baik. Jadi kita welcome dulu. Jadi ada guru mapel yang melaporkan gitu, kita terbuka, kita welcome, kita menerima dan terlihat ikhlas menerima laporan gitu. Jadi tidak menganggap itu sebagai beban tambahan pekerjaan gitu. Jadi guru mapel pun akan seneng. Jadi jangan sampai kita dicap wong laporan dilapori kok reaksinya kurang menyenangkan gitu kan, nanti guru mapel itu akan laporan juga malas, bisa mungkin gitu ya. Jadi mungkin itu terkait dengan kompetensi sosial kita tadi. Kita punya soft skill untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Kita welcome dalam menerima setiap laporan-laporan dari guru mapel terkait dengan kesulitan belajar siswa yang dialami pada saat itu gitu ya. Itu yang kedua. Atau bisa juga kita proaktif. Ya, menurut saya kita bisa proaktif dengan istilah kalau di BK itu ada data pendukung ya. Nah, kalau dalam BK itu termasuk dari bagian administrasi kita adalah data pendukung. Jadi guru BK idealnya itu mempunyai data prestasi peserta didik. Karena kita punya data prestasi peserta didik, maka kadang-kadang guru mapel tidak usah laporan pun, kita sudah bisa langsung jemput bola. Jadi dari data prestasi peserta didik tersebut, kita tahu grafik naik turunnya, mungkin ada yang sangat menonjol sehingga betul-betul memerlukan perhatian, dan itu bisa langsung kita checklist untuk bisa kita tangani atau kita berikan tindak lanjut gitu ya. Dan kalau sudah ketemu siapa-siapanya gitu, mungkin dari laporan guru mapel atau mungkin dari hasil kita data tadi, dari data yang kita punya tadi gitu ya, terus anak-anak tersebut baru kita berikan layanan untuk bisa menyelesaikan permasalahannya terkait dengan kesulitan pada mata pelajaran tertentu misalnya. Urut-urutannya ya seperti tadi di awal, mulai dari kita kumpulkan data-datanya. Kalau kita sudah ketemu anaknya, mungkin dari kita jemput bola, kita komunikasikan dengan guru mapel yang bersangkutan. Ya, ini anak prestasinya kok turun gitu ya. Nanti jangan-jangan seperti yang saya ceritakan tadi, kayak kecolongan gitu, tahu-tahu tiba-tiba kok tidak naik gitu. Ya. Baik, seperti itu Bu Yusi. Jadi menurut saya seperti itu tadi. Jadi kemudian kalau urut-urutan dalam menangani kesulitan belajar, kalau kita sudah menemukan siswa-siswa yang perlu kita berikan bantuan, kita komunikasikan dengan guru mapel sesuai dengan mata pelajaran yang memang anak tersebut membutuhkan bantuan dengan urut-urutan. Ya tadi kita mengumpulkan data selengkap mungkin, kemudian
kita olah data tersebut, kita diagnosa, kemudian kita lakukan prognosis, treatment, dan evaluasi dan tindak lanjut. Mestinya seperti itu kalau menurut saya. Begitu Bu Yusi, ada yang mau ditambahkan lagi barangkali dari Bapak Ibu peserta webinar yang lain yang barangkali punya pengalaman yang lebih begitu? Monggo silahkan. Bu Purwanti akan menambahkan. Iya. Tutut. Iya, silakan Bu Pur. Bisa langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini coba ya sharing aja ini. Ya Bu. Itu tadi Bu Yusi, bagaimana langkah kita sebagai guru BK ketika guru mata pelajaran menyerahkan masalah anak yang kesulitan belajar, begitu ya Bu Yusi? Iya Bu. Iya. Kita ini kembali ke tupoksi kita dengan 10 layanan itu yang kita miliki. Di antaranya ketika guru BK itu, guru mata pelajaran itu menyerahkan itu kepada guru BK, nah kita tanya permasalahannya dulu dari guru mata pelajaran itu, kenapa anak ini dan sebagainya kita tanya. Dan kita punya latar belakang anak itu kenapa kesulitan dari data dari guru mata pelajaran. Setelah itu kita gunakan tupoksi kita, karena itu anak mengalami kesulitan belajar sifatnya pribadi, berarti kita tupoksinya untuk mengadakan konseling individu kepada anak itu. Kemudian kita tanya permasalahannya apa. Jadi mungkin saja jadi kesulitan belajar itu bisa disebabkan dari faktor dalam maupun faktor dari luar. Kita cari dari permasalahan anak, kita tanya, kita konseling. Setelah itu permasalahannya sudah tahu, kita kembalikan lagi kepada guru BK. Nah, gini kita bisa mengadakan layanan tidak hanya satu, bisa juga mengadakan layanan mediasi ketika mungkin saja anak berselisih dengan guru mata pelajaran. Kadang-kadang kan guru mata pelajaran menjas, wah kamu itu bodoh begini-begini dan sebagainya. Nah, ini salah satu kita mediasi, mungkin ada permasalahan. Jadi anak tidak senang dulu dengan gurunya. Nah, itu kita mediasi juga bisa. Itu jadi kita kembali lagi kepada tupoksi kita. Antara kita mengkonseling tidak memberikan arti dalam arti mengatasi anak itu, oh belajar matematika kita harus mengajukan, tidak, itu bukan tupoksi kita. Tapi kita mencari sebab-sebab anak itu kesulitan belajar. Jadi tahu permasalahannya. Nah, ini singkatnya gitu. Jadi ketika seorang murid mengalami kesulitan belajar, maka apa yang kita lakukan sebagai guru BK yaitu kita tanya dulu kepada guru mata pelajaran permasalahannya apa. Karena itu sifatnya pribadi, kita masuk pada konseling pribadi. Ketika anak ini mengalami masalah dengan guru, kita mengadakan layanan konseling mediasi. Nah, apalagi ketika anak sudah di dalam ranah anak diperlakukan tidak adil, kita juga bisa melakukan layanan advokasi, memberi pembelaan pada anak itu. Jadi jangan hanya kita menyalahkan anak saja. Nah, ini kita juga harus introspeksi dulu dari guru itu, apa memang menjelaskannya tidak jelas atau ini medianya tidak ada. Kadang-kadang anak sekarang kan kritis, jadi permasalahannya itu banyak sekali. Jadi itu saja mungkin bisa membantu ya. Mohon maaf saya lancang, tapi ini kita sharingnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pur sudah menambah keterangan sehingga menambah ilmu dan wawasan kita semua. Satu lagi penanya silakan. Sebelum acara pada siang hari kita tutup, satu lagi penanya atau yang pengen mengungkapkan sesuatu, silakan, kami persilakan sepenuhnya. Dari Pak Anang tadi katanya, Pak Anang. Oke, sedikit menambahkan. Kalau kesulitan belajar itu terutama kalau anak kesulitannya di rumah,
mungkin kolaborasi itu kita tidak hanya dengan guru mapel, tetapi dengan orang tua. Nah, ini karena waktu anak di rumah juga mayoritas di rumah, jadi kita bisa juga kolaborasi dengan orang tua, terutama untuk kesulitan belajar. Jadi awalnya kita mungkin dibantu dengan pelayanan konseling individu seperti yang Bu Rohanti sampaikan tadi, dan juga data-data kita bisa kolaborasi dengan orang tua, bagaimana anak belajar di rumah, bagaimana anak bisa mengatur manajemen waktu untuk belajar ataupun untuk bermain ataupun untuk yang lain, misalkan seperti itu. Jadi nanti akan tepat sasaran, itu kalau menurut saya. Mungkin itu masukan dari saya, terima kasih. Terima kasih Bapak Anang, masukannya sangat membantu sekali. Mungkin dari Bu Yas ada, sebelum kita tutup, ada pesan atau kata-kata yang terakhir sebelum kita tutup kegiatan pada siang hari ini. Silakan Bu Yas. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru BK yang sudah bersedia untuk kita sharing bersama di sini, berbagi keilmuan, berbagi pengalaman. Pada dasarnya tujuan kita adalah bagaimana mengantarkan anak gitu ya, agar bisa mencapai tahap perkembangannya dengan baik. Kemudian dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya juga terima kasih atas sharing dari Bapak Ibu semua, juga menambah pengetahuan saya, dan nanti pada akhirnya bisa meningkatkan kinerja kita sebagai seorang guru BK, meningkatkan kinerja kita sehingga kita mampu melayani anak-anak didik kita dengan lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi. Begitu Pak Tutut dari saya. Sebelum saya tutup, saya akhiri. Apabila ada salah kata yang mungkin terlontar dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hastuti. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Tutut. Terima kasih Bu Hastuti, Pak Tutut. Akhiri. Matur nuwun rekan-rekan semua. Semangat. Terima kasih. Pak Tutut is the best. Kalau ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tutut is the best. Penyanyinya suruh nyanyi Pak dulu. Tutut is the best. Pak itu suruh nyanyi loh siapa Pi? Aku ada Pak Effendi. Rinia, makan siang buat Sandy. Oh siap. Aku bisa TikTok-an nih loh karo Pak Effendi. Bapak Ibu, mohon perhatian sebentar. Terima kasih untuk kehadirannya di webinar pagi hari ini. Webinar pagi hari ini naik turun antara 60 sampai 70, tapi sempat 80 peserta. Terima kasih. Kemudian kami informasikan, kami sebagai pengurus, memang beberapa webinar Bapak Ibu bisa share ke teman-teman di sekolahnya. Jadi biar juga mengenal program BK, jadi Bapak Ibu bisa share, tidak hanya guru BK yang mengikuti, jadi ada beberapa materi juga yang memang berkaitan dengan guru mapel. Jadi monggo untuk link webinar kita memang tetap dan bisa sampai 250 peserta sebenarnya, karena saya menggunakan akun Belajar ID, jadi bisa sampai 250 peserta. Terima kasih Bapak Ibu, seperti biasa silakan mengisi daftar hadir, link sertifikat sudah dikirim ke email masing-masing. Apabila tidak ada, berarti panjenengan langsung melihat di link administrasi. Saya akan sedikit bagikan bagi yang mungkin
bingung, misalnya ada yang dapat email, jadi di email itu seperti ini Bapak Ibu. Bentar. Jadi di email Bapak Ibu itu nanti akan terkirim link sertifikat. Contohnya seperti ini yang saya sampaikan, misalnya di sini ada sertifikat. Nah, maka di sini sudah akan ada di sini sertifikatnya. Kemudian, nah di sini ada sudah saya cantumkan di sana link administrasinya. Jadi Bapak Ibu yang bukan guru BK, karena di sini pesertanya ada yang bukan guru BK, akan ada di email, dan ini link administrasi dari webinar pertama sampai webinar selanjutnya ada semua di sana, silahkan dilihat. Saja penjelasan dari saya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya di webinar kali ini. Kita akan bertemu lagi nanti di pertemuan yang akan datang, Selasa yang akan datang. Kemungkinan kita akan tetap mengadakan webinar meskipun sudah memasuki puasa, karena kemarin dirapatkan pengurus kita akan minimal paket 10 kegiatan sudah terpenuhi baru kita akan melakukan evaluasi. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Besok juga beberapa peserta kita ada sekitar 80 orang akan bertemu di kegiatan Diklat kurikulum di SMP Negeri 1 Tawangsari. Selamat mengikuti kegiatan Diklat bagi yang mengikuti. Sampai jumpa, kita akan ketemu di lain waktu. Pak Adi and the best. Pak Adi.